Karena kita sudah berada di minggu terakhir dari tahun ini. Hari-hari yang kita jalani tidak sepi dari tantangan. Ada banyak orang ketakutan. Ada orang yang bertanya, sampai kapan pandemi ini? Tetapi sekalipun kita berada di masa sukar, tetaplah kita iman, sehingga kita tidak gentar walau kita berada di masa yang sukar. Amin, saudara. Imani kita punya Allah yang maha besar. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Ayo, berikan pujian yang lebih lagi di minggu terakhir di tahun 2020. Betapa besar kasih-Mu Allah. Besar kasih-Mu Allahku. Amin, haleluya. Kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Satukan iman kita, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pujian kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masalah besar. Jangan perkatakan terus masalah saudara yang besar, tapi perkatakanlah, Allahku maha besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Miliki iman yang kuat dan tegar. Percayalah, Dia adalah Allah yang maha besar, yang sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Katakan lagi, betapa besar
kembali ada di hari 361 hari di tahun ini. Haleluya. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, biar kami layak untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami, Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani. Kami semua yang hadir tetap tinggal dalam urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk intimidasi kami tolak itu Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih pekerjaan Tuhan pada pagi ini, mulai dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Dan kami tabiskan, kami mulaikan ibadah pada pagi ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, mari beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara semua diberkati Tuhan. Mari saudara, di minggu terakhir di tahun 2020 ini, sekalipun wajah kita tertutup dengan masker, tapi ekspresikan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Katakan kepada saudara-saudara seiman, puji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Kita menyapa dari tempat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Bukan harta dunia, bukan mengandalkan manusia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Di era pandemi banyak perubahan terjadi, tetapi tetaplah bersyukur karena ada kasih yang tidak pernah berubah. Ketika kita tertutup jalan, imani ada jalan yang terbuka karena Yesus adalah
jalan kebenaran dan kehidupan. Ayo kita berdiri, imani sambil kita agungkan nama Tuhan lewat pujian ini. Aku jalan kebenaran. Ketika saya bangun, ketika saya di dapur, ketika saya menulis, ketika saya berbalik, haleluya itu selalu kita deklarasikan. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang merasa tidak sanggup untuk menjalani hidup ini. Seorang ibu berkata kepada saya memang tidak sakit, tapi rasanya saya nggak bisa bersuka cita. Ini satu kekalahan besar, saudara. Mari bangkitkan iman kita, katakan bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup membela kita, Dia sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuatkan hatimu.
menjadi sukacita yang besar. Saya undang kita berdiri, katakan dengan iman, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup menolongku. Amin, haleluya. Tuhan pasti sanggup. Kami imani janji Tuhan. Kau lihat aku yang terangkan kepada Tuhan. Kau lihat dengan iman katakan Tuhan sanggup. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih sanggup menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin tangan Tuhan selalu menopang kami. Sebelum kami mendengar sabda-Mu Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami yakin ibadah kami tidak sia-sia. Kami yakin Tuhan, setiap tetesan air mata Tuhan yang melihat, setiap jeritan hati kami Tuhan yang mendengar, setiap ketidaksanggupan kami Tuhan yang tahu. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang maha besar. Ajar kami tidak gentar menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Peganglah tangan kami Tuhan. Inilah tangan-tangan kami yang lemah Tuhan. Ada kalanya kami tidak berdaya. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami taat melakukan firman-Mu, sehingga kami tidak keluar dari rencana-Mu yang indah. Penuhkan kami dengan urapan yang baru setiap waktu ya Tuhan. Roh Kudus berkati kiranya ibadah ini Tuhan. Rekan-rekan sepelayanan kami pakai terus untuk kemuliaan nama-Mu. Karuniakan berkat pertolongan-Mu kepada kami semua. Baik jemaat-Mu yang ada di lantai atas, di lantai bawah, dari yang termuda sampai yang paling lanjut usia, semua diberkati, semua diproteksi oleh Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan sabda-Mu, pakai dalam urapan-Mu, biarlah kiranya apa yang dikemukakan merupakan pernyataan isi hati Tuhan kepada kami. Jadikan kami kuat dan tenang menghadapi hari-hari ini. Engkau satu-satunya andalan dan harapan kami. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Kami siap dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Mari
semua yang percaya, kita mengucap syukur di dalam nama Yesus. Dengan iman kita semua akan berkata amin. Haleluya. Kita akan meletakkan persembahan. Kita masih terhubung dengan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku ini. Jangan ada yang pesimis, tetap arahkan pandangan iman kita kepada Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini yang daftar 70. Tapi kayaknya nggak semua datang ya. Mendaftarnya aja yang 70. Hari ini tadinya mau disatukan. Kalau disatukan pegawai ya. Berarti penuh ya. Jadi betul tetap seperti biasa. Baiklah saudara, kita sudah ada di hari yang 361. Karena tahun kebisat katanya 62 ya. Ya. Jadi tinggal 4 hari lagi kita katakan goodbye tahun 2020 yang penuh dengan kenangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan perjuangan. Baiklah, kita akan masuk dalam firman Tuhan, masih tetap dengan tema besar kita, kekuatan yang sejati. Kita bicara tentang bagaimana kita kuat di dalam menghadapi pergumulan hidup. Pagi hari ini, mari kita buka Mazmur, kita buka dulu
Mazmur ayat 40 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Kita bergantian ayat 1 sampai 4. Kita berdiri. Yang sudah menemukan, mari kita berdiri. Dan kalau Anda sudah menemukan pasal dan ayatnya, kita akan mulai dari pria yang baca ayat yang pertama. Ayat pertama panjang sekali, pendek. Kalau di tab saudara tidak akan ketemu ayat ini. Jadi jangan dibaca yang kitab. Yang pria dulu, 2, 3. Kita baca mulai dari perikop 2, 3. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, wanita. Aku sangat akan menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat 5 dan 6 kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tema kita pagi hari ini, tetap kuat dalam pergumulan, tetap kuat dalam persoalan, tetap kuat apapun yang sedang kita hadapi. Dan kita sudah lihat di Natal kemarin, kita memiliki kekuatan sejati. Ketika engkau memiliki firman, maka engkau mampu berdoa, dan Roh Kudus akan menolong saya dan saudara. Amin. Dan pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam setiap apa yang kita sedang hadapi di hari-hari ini. Bahkan di tahun ini kita akan tinggalkan tahun ini dengan sebuah kesan yang engkau alami, pengalaman hidup yang engkau alami. Dan apakah kita akan menyatakan itu, menyampaikan itu, menceritakan itu kepada keluarga kita, kepada diri kita, keluarga kita, sesama kita, atau kepada Tuhan? Tuhan, tahun ini tahun yang penuh dengan kegagalan, tapi kita mau berkata lewat kebenaran Tuhan bahwa tidak ada kegagalan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau itu menurut pandangan mata kita, itu Allah izinkan terjadi untuk membentuk saya, untuk membentuk saudara, untuk membentuk kita semua, untuk mengenal seperti ayat yang terakhir tadi, tidak mampu menceritakan kebaikan Tuhan. Waktu kita terima 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Allah baik. Tahun 2020 Allah izinkan. Bukankah kita berkata, saman air bukan menjadi saman yang lebih baik? Tadi pembawa pujian sudah mengatakan, kita ada semakin hari kejahatan itu semakin merajalela. Dan orang berkata, apakah pandemi ini akan berlalu? Ya, kita berkatakan Tuhan, kita berdoa supaya berlalu, tapi tidak akan pernah habis pandemi itu. Tapi doa sebagai orang percaya, kita berdoa supaya habis, amin. Tapi setelah itu pandemi yang baru. Tetapi ketika kita memiliki kekuatan yang sejati di dalam Tuhan, firman, dan engkau punya relasi kuat dengan Allah, doamu baik dengan Allah, dan Roh Kudus meneguhkan pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan, maka pergumulan apapun yang kita hadapi, kita akan menjadi tetap kuat dalam kondisi apapun. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan engkau akan berkata, Tuhan, saya bersyukur di tahun
habis kan? Masih Tuhan mau pelihara, mobil masih ada, sepeda masih ada, rumah masih ada, kontrakan masih ada, masih bisa dibayar. Berarti Tuhan masih pelihara, amin. Berarti Tuhan masih baik. Sementara ada orang lain habis semua. Bahkan ada orang menjadi takut melihat gereja karena kondisi yang dihubungkan dengan materi yang ada. Takut kehilangan. Tapi wahai dengar jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan sangat menantikan engkau. Tuhan rindu mendengarkan suaramu dalam sebuah persekutuan. Jangan tinggalkan ibadah. Jelas firman. Dia rindu ketika kita menyatu. Setiap kita menyatu, karena 2-3 orang aja berkumpul, maka kita sepakat dengan apa yang kita minta, itu akan terjadi, kata firman. Apalagi 70 orang sepakat pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Tapi seringkali kekuatan materi, kekuatan daging itu lebih kuat mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kekuatan sejati itu tidak dimiliki oleh kita. Firman itu tidak dimiliki oleh kita. Hubungan erat kita dengan Tuhan, doa kita tidak terbangun dengan baik, sehingga pengurapan Allah itu jauh dari kita. Ketika ada badai, tapi pagi hari ini badai itu boleh datang, tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat 5 dia berkata, sama-sama kita baca ayat 5, saudara. Next, ayat 5-nya. 2-3. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada, stop dulu. Berbahagia orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ketika engkau bisa menaruh kepercayaan kepada Tuhan, karena engkau mendengar firman, karena engkau mengerti siapa Allah kita. Amin, saudara. Amin. Kita tahu Yesus sudah datang. Putra anak Allah yang kudus itu, putra yang kudus itu sudah datang ke dalam dunia ini. Artinya kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa Bapa kita. Amin. Bolehkah engkau ceritakan siapa Bapamu di dalam hatimu sendiri? Atau engkau sama sekali tidak mengerti? Berita Natal sudah datang kepada kita setiap tahun, setiap saat, setiap kita beribadah. Berita Natal itu bicara pengampunan. Artinya pertama ada keselamatan di sana, amin. Yang kedua, ada perdamaian. Allah mendamaikan kita, manusia dengan Allah, sehingga ada perdamaian terjadi di sana. Dan kelahiran Kristus, berita putra Allah yang kudus itu, yang telah menjadi manusia itu, memberikan pengharapan. Dia selamatkan kita, maka kita ada pengharapan masa depan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi sudah disinggung. Amin. Itu berita Natal. Dan berita Natal bicara juga dengan kesederhanaan. Boleh yang datang dengan baju baru, sepatu baru, jam baru, apalagi baru, saudara. Kemeja baru, kacamata baru, rambut baru, semua baru-baru, enggak masalah. Tapi yang terutama, bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan kesederhanaan kita. Seperti Daud dalam teks ini, dalam perikop ini, doa dan ucapan syukur. Dia sadar ada banyak pergumulan hidup, ada banyak tantangan, tapi dia butuh Tuhan, dia butuh Allah. Karena itu dia datang dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Dia sadar siapa dia. Dan kalau kita melihat Daud, dia berkata di dalam bagian ayat yang terakhir, dia katakan begini, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau menolong aku, meluputkan aku. Ya Allah, janganlah berlambat.
Siapa nggak tahu Yakub? Apa Yakub betul-betul miskin? Dia menyadari bahwa apa yang ada itu tidak menjamin hidupnya, tapi yang bisa menjamin hidup kita, rahasia misteri yang ada besok, lusa dan seterusnya, 4 hari kemudian, tahun baru, kita nggak tahu. Tapi ketika engkau dekat dengan Allah, ketika engkau memiliki kebenaran Allah, memiliki firman Allah dalam hidupmu, hubunganmu baik dengan Tuhan, pengurapan itu ada dalam hidup kita, maka kita seperti Daud, merasa apapun yang ada ini tidak menjamin dia. Dia butuh Tuhan. Sehingga dikatakan dalam ayat yang kita sudah baca ayat 6 tadi, dia tidak mampu menceritakan semua apa yang Tuhan buat. Orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan tidak berpaling kepada orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kebohongan kepada kebohongan. Kita lihat saudara, bagaimana agar kita tetap kuat dalam menghadapi pergumulan. Kita lihat, pertama kita lihat sana, tetap percaya kepada Tuhan. Saya katakan tadi, firman itu membuat engkau yakin, maka engkau percaya kepada Tuhan. Seperti Daud tadi. Di dalam Mazmur 112 ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kita lihat sebagai pembanding Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita lihat di sini saudara, untuk kita bisa kuat dalam menghadapi apapun kondisi yang kita akan hadapi. Orang bertanya kemarin, Pak Pendeta, apakah pandemi ini akan berhenti? Ya kita kembali. Firman Tuhan berkata, air sama seperti apa yang kita sudah pernah bahas. Saudara buka catatan saudara, tidak akan semakin baik. Tapi yang jelas Alkitab juga memberikan sebuah jaminan. Orang benar akan semakin benar, orang yang setia akan semakin setia, orang yang jauh dari Tuhan semakin jauh. Tidak ada lagi kepekaan. Andai kata pandemi ini stop, pandemi corona, besok ganti lagi pandemi corona dan lain sebagainya. Saudara yang sudah komitmen, kalau masih ada pandemi saya nggak mau gereja. Kapan saudara ke gereja? Kapan saudara berani? Tapi bukankah hal Allah sangat sedih? Engkau berkata engkau takut, tapi ketika engkau jemaat berkata, oh saya ketemu si ini di sana, ya Allah, gereja pasti steril saudara. Maka saudara datang di rumah dengan siap hatimu, maka kau steril, amin. Di ruang sana tidak steril saudara. Orang apalagi hari ini, begitu saudara masuk mall, saudara akan lihat B, L, S, G, U, V, W, beda-beda platnya. Saudara tahu dalam penyampaian oleh pemerintah kemarin saat rapat, penyebaran utama nomor 1 tertinggi yaitu perjalanan. Perjalanan pertama, ranking pertama. Yang kedua, rumah sakit. Yang ketiga, keluarga. Dan ini yang berbahaya, yang keluarga bisa pindah ranking 1. Karena kalau dia udah berpergian datang ke rumah, keluarganya kena, satu RT kena semua. Kalau dia sosialisasi kuat dengan keluarga, kena tetangganya kasih tetangganya. Karena kalau mau kayak gitu kamu semua. Tapi bukankah dengan kejadian ini kita udah tahu memang ada. Tapi apakah kita menjadi takut? Daud dengan doa ucapan syukurnya dia menyerahkan seluruh pergumulan. Maka dia katakan tadi di dalam awal pembacaan kita, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh dan seterusnya. Artinya saudara, ketika kita menaruh perhatian kepada Tuhan, siapapun dia di depan kita,
Siapapun dia yang memberikan sebuah jaminan kepada kita manusia, dia tidak bisa menjamin kita seutuhnya. Dia sendiri tidak bisa menjamin dirinya. Tapi kita punya pribadi yang bisa menjamin kita, karena dia yang menjamin dirinya sendiri. Dia berkuasa dalam segala hal. Amin. Amin. Karena kita anak raja. Saya katakan tadi, berita Natal itu berita keselamatan. Berita Natal itu berita perdamaian. Berita Natal itu berita tentang pengharapan. Berita Natal itu bicara tentang kesederhanaan. Berita Natal itu damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita akan miliki itu. Sudahkah engkau menerima keselamatan? Sudah. Adakah engkau punya tetap pengharapan di dalam kondisi seperti ini? Sudah diperdamaikan? Apakah kita sudah berdamai dengan sesama kita? Dengan suami, dengan istri? Atau ada yang berkata, oh istri saya seperti ini, seperti itu. Dia tidak mau mendengarkan saya. Sakit hatiku. Atau sebaliknya, istri berkata, oh suamiku seperti ini dan seperti itu. Apakah dengan kondisi ini kita mau berkata kita nggak ada damai? Harus berdamai, karena dia sudah memberikan perdamaian itu kepada kita. Kalau engkau izinkan, maka iblis yang menang. Engkau tidak menikmati Natal atau Natal tadi itu, dan engkau tidak akan menerima damai sejahtera yang bukan diberikan oleh dunia, tapi oleh Allah. Dengan apa adanya saat ini kita mampu bersyukur seperti itu. Dengan apa adanya kita mampu berdoa datang kepada Tuhan dengan hati yang bangga. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau baik bagi saya. Engkau sudah menolong saya. Engkau sudah menolong keluarga. Engkau sudah menjaga. Karena aku tahu masa depan ada di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita lihat Yesaya 2 ayat 22. Ya, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan napas dan sebagainya. Apakah itu dapat dianggap? Jadi kita lihat seringkali orang menganggap dia berharap kepada manusia. Ketika engkau terpengaruh, terprovokasi dengan media, maka engkau sudah berharap kepada kekuatanmu sendiri, kepada manusia. Engkau terintimidasi. Engkau takut dengan pergumulan itu. Tapi bersyukur saudara, kita tetap yang ada saat ini, yang ada beribadah saat ini lewat online. Engkau tetap percaya bahwa engkau yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, serahkan kehidupan kita. Karena kematian, hidup kita, masa depan kita, kesuksesan kita, kedudukan kita, dan lain sebagainya, semua Allah sudah siapkan, sudah menentukan itu. Dan dia tahu porsinya setiap pribadi berbeda. Amin. Kita mau jadi kaya semua. Nanti siapa yang mau cuci piring? Siapa yang jadi sopirnya? Semua Tuhan sudah tentukan, saudara. Tapi itulah indahnya manusia seperti itu. Kita lihat selanjutnya, saudara. Bagaimana agar kita tetap kuat dalam menghadapi pergumulan? Karena ketika engkau mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Karena firman Tuhan, Natal yang sudah dikatakan kemarin, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita dalam tekanan, tapi karena kita percaya. Jadi bagaimana kita untuk kuat dalam menghadapi pergumulan? Pertama kan tetap percaya apapun kondisinya. Amin. Amin. Ada pandemi, tak percaya Tuhan. Saudara, Jawa Barat ada banyak yang berpulang. Ada pendeta bilang ke saya kemarin, dia khotbah, saya tidak berani berkata kalau dia sudah masuk surga. Saya sempat kaget juga, saudara. Tapi
ambil banyak alasannya begini saudara. Yang bisa ngomong itu hanya Tuhan. Karena kita manusia nggak tahu sampai terakhir hidupnya. Tidak bisa rekam kan? Kalau Tuhan rekam. Tapi kita harus tahu kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Kita lanjut saudara, kita lihat. Ketika kita menyadari seperti itu, maka kita harus tahu bahwa ketika engkau memiliki kepercayaan dalam kondisi apapun, maka ini yang Tuhan mau. Jadi kita menjadi sebuah gereja yang kuat di dalam Tuhan. Gereja yang kuat di dalam Tuhan, dalam Efesus, kalau kita lihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-19, Efesus 2 next, Efesus 2 ayat 19, dia berkata di dalam, demikian juga kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Gereja bukan lagi pendatang saudara, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga yang dibangun di dasar rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita lihat di sana sudah sampai 22 saudara bisa baca. Jadi kita lihat di sana saudara bahwa ciri anak Tuhan atau gereja yang menjadi gereja yang kuat tadi, ketika dia percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia yang sudah menyelamatkan kita, yang Dia sudah perdamaikan kita dengan manusia, dengan Allah, maka Dia mengasihi kita. Amin. Dia lebih dulu mengasihi kita. Ada pengharapan Dia berikan kepada kita. Saat ada keserahan kita menyadari siapa kita, maka pengurapan itu, damai sejahtera itu akan jadi bagian kita. Gereja mengalami pertumbuhan. Anggota gereja harus punya komitmen. Ketika kita melihat dalam ayat 19 ini saudara, ciri gereja atau ciri anak Tuhan yang kuat, setiap jemaat adalah anggota yang berkomitmen. Dia mempunyai ikatan janji dengan Allah. Allah tempatkan dia. Allah tempatkan saya dan saudara di GPD Bethlehem. Itu bukan kebetulan, itu maunya Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab. Ada ikatan janji di sana sebagai jemaat. Ayat 20 tadi. Ayat 20 tadi jelas sudah dikatakan begini. Ayat 19 sorry. Demikian juga kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita itu keluarga Allah, punya ikatan. Jadi kita harus komitmen dengan gereja, dengan jemaat, dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Yang kedua, gereja yang kuat itu, jemaat yang kuat itu, setiap jemaat berakar. Firman yang didengar berakar di dalam firman Tuhan. Kalau enggak saudara, ada badai tadi, tembak saudara, karena enggak berakar. Begitu ada badai pandemi, hilang dalam permukaan saudara. Padahal dalam ilmu kesehatan aja orang yang takut imunnya semakin menurun. Tapi kalau dia tenang, dia bersuka cita. Karena dia bilang hati yang gembira, bersuka cita aja saudara. Kalau udah dalam tekanan bersuka cita, supaya kita kembali kuat menghadapi tekanan itu sehingga kita tenang dan mengambil keputusan yang benar. Karena kita adalah anak Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, gereja yang kuat yaitu gereja yang mengalami ketika dia berkomitmen, maka dia akan bertumbuh. Karena dia membuat sebuah perjanjian, ikatan janji. Dia punya komitmen dengan Tuhan. Saya mau dibimbing oleh Tuhan, sehingga dia menjadi jemaat yang bertumbuh, berakar dalam firman Allah. Dan yang kedua, ketiga, dia akan bertumbuh, akan terlihat kualitas. Tidak menjadi seperti kerupuk, tapi menjadi kualitas yang baik. Apapun yang mau dikatakan, puji Tuhan. Amin. Apapun dikatakan kepada saya katakan puji Tuhan. Karena yang bisa menghakimi kita ya Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Mungkin engkau disakiti oleh suami, istri, anak dan lain sebagainya. Tidak mau patuh. Anak tidak patuh kepada Tuhan, hati sakit saudara. Tapi kita hanya bisa berdoa. Karena masing-masing punya tanggung jawab. Kalau engkau mau menjadi kuat, jemaat yang kuat, maka engkau harus tadi sudah berakar di
di dalam firman. Ketika engkau berakar, maka engkau akan bertumbuh. Karena engkau menyatu dengan pokok anggur itu, mendapatkan makanan yang benar, yang kuat, yang dapat membuat dia bertumbuh dan akhirnya berbuah. Kualitasnya dan kuantitasnya akan nyata. Yang keempat, saudara, hidup akan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dia telah bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan itu, maka Roh Kudus akan menolong dia. Bagaimana agar kita tetap kuat dalam menghadapi pergumulan yang terakhir? Tetap lakukan yang terbaik. Dalam pembahasan kita Natal kemarin, kenapa akhirnya? Karena kita taat. Kita taat dan berbuat baik. Itu intinya. Berbuat baik maksudnya apa yang Tuhan mau. Maka untuk kita bisa kuat dalam menghadapi pergumulan, tetap percaya Yesus. Kita menjadi gereja yang sudah kita bahas tadi. Dan yang terakhir, tetap lakukan yang terbaik. Kita baca ayat ini, saudara. Bilangan 13 ayat 33. 2, 3. Juga orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. kita lihat, saudara, bahwa ketika Musa mengutus para pengintai-pengintai itu, mereka membawa kabar yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Tuhan, oleh Musa. Mereka hanya kecewa, membuat sebuah rasa takut yang mendalam. Karena mereka berkata di sana, orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka melihat terhadap kami. Saya dan saudara di hari-hari ini melihat seperti itu. Ada badai, ada pergumulan yang berat, ada raksasa-raksasa yang berat di depan lawan kita. Tidak sebanding. Kita tidak mengerti bagaimana kita bisa melawan dia. Tapi ingat, saudara, ada Yosua dan Kaleb. Kalau Tuhan serahkan, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan yang menyerahkan mereka, maka kita akan mengalahkan. Kita akan menjadi pemenang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin, saudara. Karena Bilangan 14 ayat 6 diberkati. Tetapi Yosua bin Nun Kaleb, yang termasuk orang yang telah mengintai itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kita lihat ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ayat 9, hanya jangan takut dan seterusnya. Jadi kita lihat, saudara, yang pertama tadi tetap percaya Yesus kalau kita menghadapi pergumulan itu. Yang kedua tadi, kita tetap lakukan yang terbaik. Minta Tuhan apa yang sudah dilakukan. Berat, tapi Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan. Kita datang kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, maka apapun kondisinya, saudara, dia jangan melawan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita ada di rumah, ikutin saja. Tuhan tidak akan biarkan kita. Tangan Tuhan akan menolong kita. Saya undang musik. Tuhan Yesus memberkati. Next. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyi pujian yang tadi saja sebelum firman Tuhan. Kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita bangun berdiri. Kita pujikan pujian ini. Kuatkan
Ada banyak persoalan. Selama kita di dunia pasti ada air mata. Kalau saudara dan saya tidak mau lagi ada air mata, katakan Tuhan jemput saya, karena di sorga tidak ada air mata. Tapi Tuhan mau, Tuhan masih mau percayakan tugas-tugas dalam hidup kita. Mari isi hidup yang ini. Kuatkanlah, kuatkanlah hatimu. Renungkan pujian ini dengan iman. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah, kuatkanlah hatimu. Taruh tangan kirimu di dada dan tangan kanan engkau angkat ke atas. Tanda engkau memohon kekuatan, penyertaan Tuhan di tahun yang akan datang, di hari esok dan seterusnya. Amin, haleluya. Jangan berhenti harapan, katakan engkau sanggup. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pagi ini, baik engkau yang ada di gereja maupun engkau yang beribadah di rumah sakit, dengar baik kabar baik dari Kristus. Dia sudah lahir, dia sudah datang, dia menebus saya, dia sudah memberikan perdamaian itu bagi saya dan saudara. Ada pengharapan, harus ada kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena dia memberikan kita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pagi ini untuk kita kuat, untuk kita mampu menghadapi hari esok dalam pergumulan kita. Mari tetap pegang firman Allah, percaya terus kepada Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi janji Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan engkau melakukan apa yang baik, itu yang Tuhan mau, kepada sesama maupun kepada Tuhan, dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Apa pergumulan hamba saat ini? Ceritakan itu kepada Tuhan. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup menolong engkau. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari engkau taruh tangan kirimu di dada. Tangan kirimu di dada dan tangan kanan engkau angkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus. Engkau lihat setelah kami mendengarkan kebenaran-Mu pada pagi hari ini, kami hanya bisa kuat Tuhan dalam menghadapi pergumulan ini, ketika kami tetap hanya percaya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan duniawi, bukan kekuatan yang apa yang ada yang dapat kami lihat dengan kasat mata kami, tapi kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Pertolongan sejati hanya datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau. Hamba berdoa dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan, dalam nama Yesus yang susah Engkau hiburkan, dalam nama Yesus yang sakit terima kesembuhan, dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami pergumulan, ikatan, jalan yang tertutup atau lain sebagainya, ketika engkau berteriak, berseru kepada Dia pagi ini, baik kau di rumah maupun di gereja, dalam nama Yesus, kasih Tuhan yang sempurna itu, kemurahan Allah yang besar itu, menyatakan itu dalam hidup kita. Terima kasih untuk
Baiklah saudara, kita akan masuk dalam pelajaran anak. Saya undang keluarga. Saya minta catatannya. Baiklah saudara, hari ini ada sakramen penyerahan anak. Leonhard Fernando, anak dari Bapak Doni Fernando yang tante, dan Ibu Putri Apriani yang cantik tentunya ya. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita mengawali penyerahan anak ini. Lalu orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kita nyanyi pujian. Buat kau semuanya. Yang tahu tolong nyanyi ya. Saat ini Bapa, hamba-Mu datang kepada Engkau. Kami menyerahkan anak Leonhard Fernando saat ini menjadi milik Tuhan, yang Engkau percayakan kepada keluarga Doni dan Putri Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami menyerahkan anak ini Tuhan, masa depannya, kesehatannya, yang terbaik Engkau berikan kepada Leonhard Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi anak yang diberkati, anak yang ditolong oleh Tuhan, anak yang punya masa depan yang sungguh indah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami serahkan Leonard ke dalam tangan Tuhan. Orang tua hanya mampu menjaga dengan kekuatan mereka yang terbatas, tapi Engkau Allah yang tak terbatas, menjaga, melindungi, memberkati, memenuhi segala kebutuhan anak ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat orang tuanya Doni dan Putri. Kami berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub jadi bagian mereka. Jadikan mereka suami istri yang kuat di dalam Engkau, setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Tuhan, apapun kebutuhan keperluan mereka, masa depan mereka Tuhan, Engkau yang mengadakannya. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat untuk Pak Doni dan Ibu Putri. Putri ini dulu mantan murid Birdes, ya. Kita diberi kesempatan untuk meletakkan persembahan yang kedua. Katakan sesuai dengan firman yang kita dengar. Aku percaya. Info panitia Natal, dana yang sudah terkumpul 20 juta sekian ya saudara. Doa puasa berantai panitia yang dan tim pelayan Natal serta tahun baru berlanjut hari Senin tanggal 28 Desember sampai tanggal 31 Desember. Pendaftaran kehadiran untuk ibadah tahun baru, jadi jangan lupa saudara mendaftar. Mengingatkan, tahun baru jatuh pada hari Jumat, tanggal 1 Januari. Ibadah akan dimulai yang pertama pukul 7.30 pagi dan yang kedua pukul 10.30 pagi. Info untuk Komisi Pelnak Sekolah Minggu, dukunglah dan doakan ibadah Natal dan pembagian hadiah abed dilaksanakan pada Minggu 10 Januari pukul 10 pagi di gereja GPDI Bethlehem Cirebon. Setiap
Kita wajib mengikuti protokol kesehatan, ya, jangan sampai mengabaikan. Ibadah tahun baru pagi akan diselenggarakan dan pada malamnya ada doa, ya Pak Gembala ya. Doa malam tahun baru. Tidak ada Doa malam nanti Bapak Gembala yang akan memberi penjelasan. Waktu saya persilakan. Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal atas nama keluarga, atas nama Gembala dan keluarga, menyampaikan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk karena pada saat kita mau menetapkan kegiatan, ada banyak yang memberikan informasi tidak boleh. Saya tetap mau bikin tadinya karena lebih banyak yang tidak boleh karena dilarang. Jadi mereka cuma tangkap edaran itu secara langsung. Padahal sebenarnya boleh. Tapi karena saya sudah umumkan juga kemarin, kita tidak ada doa malam. Tidak ada doa malam. Karena sudah umumkan ya sudah, seperti itu saja. Yang ada online. Doa malam lewat seperti kita doa 10 malam itu. Seperti itu. Kita akan bersama-sama doa, tapi saudara mendengarkan rekaman yang kita akan kirim. Dan pada malam yang sama, jam yang sama, yang bisa berdoa menyambut tahun baru, kita akan berdoa dari jam 11 sampai jam 12. Jadi tidak ada ibadah jam 5. Biasa kita akan ibadah jam 5 sampai jam sekian dan dilanjutkan doa malam menyambut tahun baru. Kali ini kita akan berdoa di rumah. Tuhan izinkan kita banyak tinggal di rumah supaya apa? Kita dekat dengan Tuhan. Ada waktu berdoa. Ada waktu dulu nggak ada waktu berdoa karena sibuk, karena pekerjaan. Sekarang ada waktu berdoa. Ada waktu baca firman Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kiranya kita tetap kuat dan kita akan menyambut tahun baru dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Selamat ulang tahun buat mereka yang ulang tahun di minggu ini. Selamat buat Bapak Rudi Arianto, ya. Ibu Erni Pujaningsi, Ibu Wiwi Susanti Pardede, Ibu Lani Riana Pardede, Saudari Desi Natalia ini kabur fotokopinya, Marsia atau apa saudara, dan Ibu Meske Pangalila. Ini mereka yang ulang tahun 6 orang. Kasih karunia Allah melimpah buat mereka semua. Baiklah saudara, jangan lupa hari Jumat tahun baru yang mendaftar sesi pertama, tolong datang sesi pertama, dan yang kedua kita datang beribadah. Awali tahun dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami sudah memuji Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman, tanamkan setiap kebenaran Allah dalam hidup kami pribadi. Biar kami akan menyongsong tahun baru ini dengan sebuah keyakinan yang pasti bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Baik mereka yang beribadah di rumah maupun di gereja. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai Natal, damai sejahtera Natal menjadi bagian mereka. Apapun kondisi mereka Tuhan, biar mereka tetap mengucap syukur, percaya janji Tuhan ya dan amin. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kekuatan yang kuat dari Tuhan memampukan mereka untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap persembahan yang sudah dibawa oleh anak-anak Tuhan lewat persembahan pagi hari ini maupun lewat persembahan yang mereka transfer Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau berkati, besar maupun kecil, sama-sama Engkau berkati. Memberi atau tidak memberi, Engkau yang tahu kondisi mereka. Diberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Natal sudah kami laksanakan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah berkati Natal kami. Dan kami juga berdoa setiap jemaat Tuhan yang memiliki hati yang mengasihi Engkau, yang sudah memberkati pelayanan Natal ini Tuhan. Panitia jemaat Tuhan yang sudah berkorban lewat Natal Tuhan, pribadi mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, balas berkat yang melimpah, jasmani dan rohani, kesehatan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka sebagaimana mereka sudah melewati tahun-tahun sebelumnya dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berkati juga mereka di tahun-tahun ini Tuhan. Ke depan biar mereka terus dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah, kesehatan menjadi bagian mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berkati mereka yang berulang tahun. Dan kami berdoa Tuhan untuk acara kami selanjutnya, baik ibadah sore, ibadah online, doa menyambut tahun baru, ibadah tahun baru tanggal 1. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami terus terpelihara, kami terus sehat, kami kuat, dan kami boleh dikondisi oleh Tuhan untuk tetap ada di rumah Tuhan, beribadah memuji Tuhan. Dan mereka yang online tetap beribadah dengan online Tuhan, sehingga kami sama-sama menikmati Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan yang besar dari Tuhan tetap menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Diberkati bangsa kami Tuhan, diberkati Indonesia Tuhan. Kondisi yang ada Engkau yang tahu, tapi kami hanya memohon belas kasihan. Berkati bangsa kami, biar pandemi corona ini Tuhan mampu ditangani oleh Satgas Tuhan, gugus tugas pandemi corona COVID-19 ini, sehingga kami kembali boleh bebas Tuhan, kami kembali boleh beraktivitas, kondisi ekonomi kembali boleh tumbuh, keamanan, ketertiban, sosial budaya berjalan kembali dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong semua mereka yang terlibat Tuhan di dalamnya. Kami berdoa khusus buat para tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, para medis, dokter-dokter, perawat-perawat, semua yang terlibat dalam Tuhan penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka Tuhan. Ada banyak tenaga-tenaga yang harus mereka berikan untuk penanganan ini. Tapi ketika Kau mampukan mereka Tuhan, maka mereka diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga berdoa di dalamnya. Ada banyak anak-anak Tuhan, Tuhan, Engkau berkati mereka, khususnya buat anak-anak Tuhan, jemaat GPD Bethlehem Tuhan, para tenaga kesehatan, para tenaga medis ini, dokter-dokter yang ada di jemaat kami. Kami berdoa, lindungi mereka, jaga mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kota kami Cirebon, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan, keamanan kota ini biar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, lingkungan kami Tuhan juga berkati dengan damai sejahtera. Terpujilah namamu Tuhan, para keamanan Tuhan yang terlibat di dalam penanganan keamanan menghadapi Tuhan operasi Lilin Lodaya ini, termasuk kami gereja dijaga oleh para aparat yang ada, polisi dan TNI. Tuhan tolong Tuhan mereka, berkati mereka Tuhan, jaga mereka Tuhan, biar kami juga tetap bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan jemaat Tuhan dari anak-anak kecil sampai lanjut usia ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang menjadi tebusan darah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai, memimpin, memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama
Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, Ada tambahan pengumuman saudara, nanti tahun baru akan mendapat ayat-ayat penuntun bagi setiap yang hadir. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.